Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat. Baik, terima kasih. Di masa pandemi COVID-19 ini, di sana-sini kita mendengar banyak yang terjangkit penyakit seperti ini, maka puji Tuhan kita sehat-sehat saja di kelas ini. Saya mau nanya dulu, siapa ketua kelas? Saya, Pak. Berapa orang yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir, saya ucapkan terima kasih. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, maka saya ingin mengingatkan kembali mata pelajaran kita pada minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita mempelajari mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di mana bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ini sangat berkaitan dengan yang namanya demokrasi, iya kan? Nah, saya mau nanya ketua kelas, apa artinya demokrasi? Pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat. Betul itu? Betul. Pemerintahan rakyat. Nah, kemudian demokrasi ini dalam implementasinya salah satunya adalah mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lalu ada 6 azas-azas pemilu. Saya mau tanya, siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, sebutkan. Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Terima kasih. Itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ya, dan adil. Dan itu sering disingkat yang namanya dengan Luber dan Jurdil. Nah, itu saja mengenai mengingatkan kembali. Saya harapkan kepada kalian semua untuk selalu belajar dengan baik. Pada hari ini kita masuk mengenai penerapan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, maka ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama itu adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mampu melaksanakan sikap toleran dalam pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memahami pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Dan keempat, mampu menelaah dan menyajikan hasil pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pembelajaran kita pada hari ini, saya ajak kita untuk berkelompok. Dua-dua orang sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi tadi. Silakan yang sebelah sini menghadap ke belakang. Dan ini silakan bergabung di meja di belakang itu. Ini sana duduk.
Dan ini soalnya, silakan dikerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab bersama dalam satu kelompok. Nah, untuk itu saya mengharapkan kalian untuk saling berbagi, atau maksudnya saling berdiskusi, memberikan masukan-masukan dan saran-saran satu dengan yang lain. Jadi jangan memaksakan kehendak, ini jawaban yang harus kita muatkan nantinya. Jadi saya harapkan silakan dikerjakan. Dan setelah ini nanti saya akan tanya kepada kalian. Paham? Untuk kelompok 1, ya. Ada beberapa demokrasi yang telah terlaksana di Indonesia kita ini. Ada beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Saya mau nanya, coba sebutkan dulu pelaksanaan demokrasi yang telah terjadi di Indonesia. Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Baik, terima kasih. Di situ ada demokrasi parlementer pernah terjadi di Indonesia, kemudian begitu juga dengan demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila masa reformasi yang kita pakai pada sekarang. Kemudian saya lanjutkan untuk kelompok 1 ini. Apa alasan atau mengapa demokrasi Pancasila itu kita pakai sampai sekarang? Coba, menurut kelompok 1 itu? Karena demokrasi Pancasila sangat cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Karena demokrasi Pancasila sangat cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini. Kelompok 3. Saya mau tanya, kelompok 3. Mengapa demokrasi Pancasila masa reformasi itu kita pakai di Indonesia sampai sekarang? Apa alasannya? Karena adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan. Ya, misalnya apa? Menciptakan budaya toleransi, adanya sikap kompromi, dan menghargai pandangan yang berbeda. Iya, terima kasih. Karena adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan, ya. Kemudian kelompok 5 saya mau nanya, apa alasan mengapa demokrasi Pancasila itu kita pakai pada saat ini? Meningkatkan peran lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seterusnya, dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk kelompok 2 ini, kelompok 2, ya. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, sistem pemerintahan apa yang kita miliki di Indonesia? Sistem pemerintahan yang kita miliki adalah sistem presidensial. Iya, sistem presidensial. Nah, sistem presidensial. Lalu, saya mau nanya untuk kelompok 4. Apa alasan Indonesia memiliki sistem presidensial? Sistem presidensial sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. Oke, terima kasih. Sistem presidensial itu sangat cocok dengan
sistem demokrasi Pancasila. Ya. Yang berikut, kelompok 1. Apa alasan sistem presidensial yang kita miliki di Indonesia? Sistem presidensial sesuai dengan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Oke, terima kasih. Karena sistem presidensial itu sangat sesuai dengan budaya dan politik yang kita miliki di Indonesia. Jadi itu alasan kenapa sistem presidensial itu yang kita miliki di Indonesia. Seterusnya dalam materi ini kita mempelajari mengenai lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu saya mau nanya untuk kelompok 5 ini. Lembaga legislatif itu apa saja mereka itu? MPR, DPR, dan DPD. MPR, DPR, dan DPD. Tapi kalau dia di tingkat daerah ada DPRD, ya. Kabupaten juga sama DPRD. Nah, untuk kelompok 3 saya mau nanya. Apa saja fungsi daripada DPR salah satunya? Menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Kelompok 2. Apalagi itu fungsi daripada DPR? Menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Kelompok 1, apalagi tugas daripada atau fungsi daripada DPR? Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Baik, terima kasih. Kalian pintar semua. Kita tangan dulu. Terima kasih. Jadi saya akan bagikan ini pekerjaan kalian di rumah. Ada bahan ajar, kemudian media pembelajaran saya akan bagikan, juga soal post-test, kemudian LKPD, dan itu akan kalian kerjakan di rumah sesuai dengan kelompok masing-masing. Paham? Baik, sebelum kita berpisah, maka ada satu lagi tugas kalian, yaitu membuat puisi. Membuat puisi bertema pemilu. Membuat puisi bertema pemilu dalam selembar kertas, dan nanti kalian lakukan dengan memvideokan diri sendiri. Kalian itu lakukan di rumah masing-masing. Dan minggu depan saya akan tagih hasil daripada puisi yang bertema pemilu. Paham? Paham. Baik. Seperti biasa, untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Yahoo.